Negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan misi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun misi ini belum bisa terlaksana sepenuhnya karena masih banyak ditemui ketimpangan sosial dan fenomena kemiskinan. Untuk mengubah keadaan ini, diperlukan perubahan pola redistribusi hasil pembangunan yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanahkan Pancasila. Perlu ada perlakuan khusus yang berkeadilan bagi kelompok penduduk yang kurang beruntung. Salah satu mekanisme sosial yang diyakini bisa digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah jaminan sosial. Keberadaan jaminan sosial sendiri telah diamanatkan melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia di antaranya Undang-Undang Dasar 45 Pasal 34 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 3 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 2. Untuk menjawab amanat Undang-Undang SJSN ini, dibentuklah apa yang disebut sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang merupakan transformasi dari Jamsostek. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Berdasarkan amanat undang-undang ini, BPJS Ketenagakerjaan diarahkan untuk bertransformasi meliputi beberapa aspek di antara lain perubahan status badan hukum dari yang saat ini BUMN menjadi badan hukum publik yang nirlaba dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Cakupan BPJS Ketenagakerjaan berubah menjadi lebih luas dari cuma sekedar tenaga kerja formal yang jumlahnya hanya sekitar 41 juta pekerja menjadi seluruh tenaga kerja, termasuk tenaga kerja informal dengan total mencapai lebih dari 117 juta pekerja. Selain itu, manfaatnya pun diperluas dengan program baru, yaitu jaminan pensiun untuk seluruh tenaga kerja. Demi menjalankan amanat mulia yang penuh tantangan ini, BPJS Ketenagakerjaan harus bisa beroperasi secara lebih efektif dan efisien yang ditopang oleh pengelolaan dana yang baik dan berkelanjutan. Ada dua aspek yang harus dipertimbangkan. Aspek kecukupan, di mana BPJS Ketenagakerjaan harus bisa menjamin seluruh kebutuhan biaya penyelenggaraan program serta kelangsungan hidup BPJS sendiri dengan memperhatikan akuntabilitas dana di masing-masing program dan aset BPJS. Aspek kelayakan, di mana dalam operasionalnya BPJS Ketenagakerjaan harus mempertimbangkan persepsi publik dan menghindari risiko potensi volatilitas yang tinggi khususnya karena risiko pasar. Terpenuhinya dua aspek pengelolaan dana ini menjadi sangat krusial untuk memberikan pelayanan kepada peserta yang terintegrasi dari berbagai channel, baik melalui kantor cabang, perbankan, ATM, handphone, internet, atau kanal-kanal lainnya sehingga mudah diakses, bersahabat, cepat, akurat, dan informatif. Hal penting lain dalam pengelolaan program BPJS Ketenagakerjaan adalah aspek pengelolaan dana dan investasi. Sebagai dana amanah dari peserta yang dititipkan pada penyelenggara, perlu dikedepankan prinsip kehati-hatian sehingga pengelolaan dana ditujukan untuk memberikan hasil investasi yang sebesar-besarnya kepada peserta melalui investasi yang terdiversifikasi dengan baik pada instrumen investasi. Untuk meningkatkan kemanfaatan bagi peserta, BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan konsep pelayanan excellent yang menekankan pada peningkatan manfaat melalui konsep total benefit, di mana peserta bukan hanya mendapatkan manfaat finansial atau financial benefit, namun juga manfaat lainnya seperti housing benefit, food benefit, dan health benefit. Operational excellent yang berfokus pada peningkatan kepesertaan melalui prinsip kerjasama resiprokal dengan jaringan dan mitra BPJS Ketenagakerjaan di industri keuangan untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan kepada peserta. Keduanya ini hanya akan menjadi excellent apabila didukung oleh sebuah investasi yang juga excellent. Seluruh inisiatif tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Jamsostek dapat bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan berkelas dunia yang terpercaya, bersahabat, dan unggul dalam pelayanan dan operasional, dan semua kegiatan operasional, pengelolaan dana, dan pelayanan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta yang ujung-ujungnya adalah demi kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.